Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah saat ini Minggu 5 Februari tahun 2023. Kami juga mengucapkan selamat datang dan para tamu selamat beribadah untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lelgal Hediawatsa. Namun sebelum memasuki ibadah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. 1. Berita duka. Telah dipanggil Tuhan Ibu Muswati Kateman kelompok 5 pada hari Kamis 2 Februari tahun 2023 pukul 7.30 Jalan Mergan Lori 30A Malang. Dimakamkan pada hari Kamis 2 Februari pukul 13.00 di pemakaman Sukun Malang. 2. Atestasi masuk Ibu Wagini dari GKJW Jemaat Sukun, alamat baru Jalan Mergan Lori 349 RT 8 RW 6 Malang kelompok 5. 3. Pemberitahuan berdasarkan hasil rapat THMJ pada hari Kamis 26 Januari 2023 diputuskan bahwa persembahan ibadah menjadi 2 kantong dimulai pada hari Minggu 5 Februari 2023 pada setiap jam ibadah. 4. Komisi dan kelompok. 1. Pokja Anak. Pagi ini dilaksanakan ibadah Minggu Anak jenjang Batita sampai dengan Madya. Dipersilakan Bapak Ibu yang mengajak putra-putrinya untuk mengantar bagi jenjang Batita di ruang Balita sebelah ruang Gages, Balita di ruang KPPM, Pratama di ruang Markus, dan Madya di ruang Matius. Namun Bapak Ibu yang terpaksa beribadah dengan putra-putrinya di gedung gereja ini dan kami demi kekhidmatan jalannya peribadahan dimohon dengan hormat untuk dapat menjaga putra-putrinya dengan baik. Kami ucapkan terima kasih. 2. Pokja Katekisasi. Katekisasi calon sidi tahun 2023 dimulai setiap hari Jumat pukul 17.30 WIB di ruang Markus. Mengundang Bapak Ibu orang tua beserta putra-putri katekisasi tahun 2023 untuk hadir dalam pertemuan perdana yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 Februari 2023 pukul 18.00 di konsistori gereja. 5. Patuan kelompok 2 hari Selasa 7 Februari 2023 jam 17.30 diterima oleh Bapak Setio Budiwanto, Jalan Tirto Mulia nomor 35, pelayan Bapak Pendeta Lelgal Hediawan, Pujian KPJ. Untuk menjaga kekhidmatan dalam beribadah, kami mohon Bapak Ibu Saudara yang membawa HP untuk sementara dalam mode silent. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tatanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan PKJ 16 ayat 1 dan 2. Supaya isi dunia
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk ibadah kita. Kita mengambil saat teduh, menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita hampiri tahtanya. Kita kuduskan ibadah ini dengan satu pengakuan yang sama, bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara-saudara jemaatnya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini sesuai dengan tema liturgis Gereja Kristen Jawitan adalah GKJW terlibat memperjuangkan kebenaran dalam keseharian. Tema ini akan kita gumuli selama 1 bulan di bulan Februari ini. Dan untuk tema khotbah pagi hari ini, kita akan mempergumulkan tentang identitas para murid Yesus, identitas kita sebagai orang yang percaya. Mari kita menyambut tema ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 460 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan senantiasa menyatakan kebaikannya kepada kita. Kitab Mika pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 beri kesaksian kepada kita. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Itu yang diungkapkan kepada kita, memberikan kesaksian dengan jelas bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang baik, tetapi Dia juga menuntut supaya kita berlaku adil, supaya kita mencintai kesetiaan dan hidup dengan kerendahan hati. Pertanyaan itu diajukan pula untuk kita. Mari kita melihat diri kita, saudara-saudara,
Tidakkah kita juga bukan hanya mendengar apa yang baik, tapi kita juga mengalami apa yang baik yang dari Tuhan. Tapi apakah kita juga sudah berlaku adil untuk kehidupan kita sebagai pribadi, untuk kehidupan orang lain, untuk orang-orang yang kita cintai, untuk alam semesta ini, untuk dunia ini? Dan apakah kita juga hidup dalam kesetiaan? Karena juga disampaikan kepada kita supaya kita mencintai kesetiaan. Tak jarang dalam keterbatasan kita, saudara-saudara, kita justru mengabaikan apa yang menjadi tuntutan Tuhan. Kita hidup bukan dalam keadilan, tapi dalam kehendak kita yang kuat sebagai pribadi yang justru sering membongkar atau menjungkir balikan keadilan. Kita juga sering tidak menjadi setia di hadapan Tuhan dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Mari saat ini kita bersama-sama mengakui keterbatasan kita ini dalam doa. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, Engkau telah menciptakan dunia ini dengan segala kebaikan dan merawatnya dengan cinta kasih kekal-Mu dalam karya Tuhan Yesus. Sesungguhnya kami anak-anak-Mu boleh mengalami kebaikan-Mu itu sepanjang hidup kami. Bahkan perjumpaan kami pada pagi hari ini juga karena kebaikan. Tapi ketika kami pada pagi hari ini juga mendengar apa yang menjadi tuntutan-Mu atas kami, supaya kami berperilaku adil, supaya kami melakukan apa yang baik seperti apa yang Engkau lakukan bagi kami. Kami menyadari ya Tuhan, betapa kami sering tidak melakukan itu. Kami sering berlaku tidak adil untuk kehidupan orang lain, untuk orang-orang yang kami cintai, bahkan tidak berlaku adil untuk Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau juga menuntut kami supaya kami mencintai kesetiaan, tetapi Engkau juga melihat betapa kami ini sering tidak setia. Tidak setia dengan apa yang menjadi komitmen kami, tidak setia dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan, tidak setia dengan apa yang menjadi tugas kami, tidak setia dengan apa yang menjadi pekerjaan kami, tidak setia dengan kehidupan keluarga kami, tidak setia dengan Engkau sebagai Tuhan yang telah menyerahkan diri kepada dunia, kepada kami dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini, dalam kesadaran diri kami sebagai pribadi, dan sebagai satu persekutuan, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan Tuhan. Kami melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki atas kami. Kami melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan. Mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, supaya hanya karena rahmat dan anugerah-Mu, Kau masih berikan kesempatan bagi kami untuk selanjutnya hidup, untuk terus berupaya dan mengupayakan kebenaran, mengupayakan kesetiaan, mengupayakan dalam hidup ini keadilan seperti apa yang Engkau kehendaki. Kami percaya kepada Engkau. Dalam kasih-Mu yang besar, Engkau menganugerahkan kepada kami keselamatan itu. Dan dalam kasih-Mu yang besar pula, Engkau akan berikan kesempatan bagi kami untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami terbuka untuk rahmat anugerah Tuhan, sebagaimana Tuhan juga yang terbuka untuk setiap ungkapan permohonan kami, umat-Nya. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan mendengar apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita.
ia memberitakan kepada kita berita pengampunan menurut 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Dan seiring dengan berita pengampunan ini, mari kembali agungkan Tuhan. Kidung Jemaat 39 bait yang pertama. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semuanya. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat 52 baitnya yang pertama. Bacaan pertama diambil dari Yesaya bab 58 ayat 1 sampai 12. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi.
Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapih tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Berbahagialah yang takut akan Tuhan,
Bapak Ibu yang terkasih, untuk bacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 12. Yang demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitahuanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah, hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kamu memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain
ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Senang berjumpa kembali. Dalam perjumpaan ibadah kita ini, kita berjumpa dengan Tuhan untuk menghayati bahwa Tuhan senantiasa memberikan pesan, memberikan arahan kepada kita untuk hidup di dalam waktu yang Tuhan sediakan melalui apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita setiap saat, setiap waktu, seperti juga pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sesudah Tuhan Yesus menyampaikan sebuah pengumuman atau maklumat dalam bentuk ucapan bahagia, ingat khotbah minggu yang lalu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Itu sebenarnya adalah ungkapan maklumat atau pengumuman kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu punya orientasi yang jelas, yang mana itu kerajaan Allah, kerajaan sorga, yang mana itu kerajaan dunia. Minggu lalu kita sudah merenungkan akan hal ini. Dan pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan membicarakan, kita akan merenungkan pengajaran pertama setelah Tuhan Yesus menyampaikan maklumat itu. Yaitu pengajaran tentang identitas penghuni kerajaan sorga. Identitas para murid Yesus. Sehingga dalam perspektif Tuhan Yesus, saudara-saudara, apa yang kita renungkan pada pagi hari ini sebenarnya bermuara pada satu hal. Misalnya ketika Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa siapakah engkau sesungguhnya, murid-muridku? Siapakah engkau sesungguhnya, murid-muridku? Itu ungkapan Tuhan Yesus dalam bahasa yang lain. Dan kita akan tahu, engkau, kita, orang percaya itu adalah dan seterusnya. Itu pokok pergumulan kita pada pagi hari ini. Setelah minggu yang lalu kita mendengarkan tentang maklumat tentang kerajaan sorga yang diawali dengan ungkapan berbahagialah, berbahagialah. Yang perlu kita sadari Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa identitas yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang digelar oleh Tuhan Yesus, itu bukan untuk kepentingan para murid masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi justru identitas atau pengajaran tentang identitas itu digelar oleh Tuhan Yesus terkait dengan kepentingan para murid itu masuk ke dalam dunia, bukan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mengapa demikian? Karena kita menghayati saudara-saudara, para murid Yesus itu adalah warga kerajaan sorga yang masih hidup di dalam dunia. Kita orang percaya pun juga sering mengatakan bahwa kita ini adalah warga kerajaan sorga, tetapi yang masih hidup di dalam dunia. Murid-murid Yesus itu hidup di bumi, tapi mereka harus menampakkan kewargaan mereka sebagai kewargaan sorga. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka tentang identitas murid-murid. Mengajarkan kepada murid-murid itu tentang identitas mereka
sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen. Dan untuk tujuan itu, saudara-saudara, untuk tujuan menjadi warga sorga yang hidup di dunia ini, ada dua hal yang sangat menentukan. Itu yang ingin disampaikan kepada kita. Dua hal yang sangat menentukan identitas kita sebagai warga kerajaan sorga yang hidup di dunia ini. Yang pertama, yaitu bahwa identitas itu terkait dengan peran para murid bagi kemanusiaan. Itu yang pertama. Peran para murid, peran orang percaya bagi kemanusiaan. Mari kita mengingat dalam sejarah kehidupan orang-orang percaya, katakanlah kehidupan manusia modern, kita tentu mengenal Martin Luther King, kita mengenal Bunda Teresa atau Mother Teresa. Ketika dua orang ini meninggal dunia, ketika dua orang ini mati, saudara-saudara, banyak orang-orang besar atau para pemimpin bangsa-bangsa yang mengungkapkan kepedihan mereka, mengungkapkan kesedihan mereka, mengungkapkan rasa duka mereka. Untuk apa? Untuk dua orang yang telah pergi ini. Mereka merasa kehilangan pribadi-pribadi yang telah memberi sumbangan besar bagi kemanusiaan. Martin Luther King, ia berkarya di Amerika. Bunda Teresa berkarya di Calcutta, India. Mereka itu telah berjuang untuk kemanusiaan. Yang dalam bahasa teks kita, saudara-saudara, ia telah menggarami dunia ini dengan rasa kemanusiaan. Ayat yang ke-13 dari bacaan kita. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Dan itu nyata dalam kehidupan Martin Luther King. Nyata dalam kehidupan Bunda Teresa. Sumbangan mereka terhadap kemanusiaan itu luar biasa. Kontribusi mereka untuk kemanusiaan itu tidak bisa diragukan lagi. Karena dunia, orang-orang besar dunia ini mengakuinya. Dan atas karya mereka, atas apa yang sudah dikerjakan oleh mereka ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dunia ini menjadi lebih sadar betapa kuatnya rasa kemanusiaan itu. Dan betapa rasa kemanusiaan itu sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Para pejuang kemanusiaan itu telah menggarami dunia ini dengan rasa kemanusiaan. Sejenak mengingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam teks asli, dalam bahasa Yunani, di dalam ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia, itu dipakai kata, garam dunia itu dipakai kata Yunani alas tesges. Alas itu berarti garam, kemudian ges ini yang sering diterjemahkan dengan dunia. Padahal ges ini juga sebenarnya bisa memiliki beberapa arti. Ia bisa diterjemahkan dengan tanah, ia bisa diterjemahkan dengan bumi, ia bisa diterjemahkan dengan umat manusia. Jadi alas tesges itu garam bagi umat manusia. Bisa diterjemahkan seperti itu. Kamu adalah garam bagi umat manusia. Jadi tepat seperti apa yang terjadi atas kehidupan Martin Luther King atau apa yang terjadi atas kehidupan Bunda Teresa, saudara-saudara. Ibarat garam, mereka itu larut dalam adonan, berjuang untuk kemanusiaan, untuk menjadikan sisi kehidupan manusia itu lebih manusiawi, lebih tenang, lebih teduh, lebih adil, lebih setara, lebih berbelas kasih. Artinya dalam kenyataan hidup kita ini, saudara-saudara, murid-murid Yesus, kita semua orang percaya ini harusnya mengasingkan dunia ini, mengasingkan sehingga rasa kemanusiaan dalam hidup ini lebih berasa. Karena apa? Karena orang percaya, karena kita, karena para murid Yesus.
kita menghayati di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dunia kita saat ini, kita boleh mengatakan dunia yang rasa kemanusiaannya hambar. Manusia memperlakukan manusia yang lain bukan karena dia manusia, tetapi sering ada embel-embel yang lain atau plus yang lain. Manusia masih ditambah, masih ada embel-embel, kamu dari keturunan apa, anak dari siapa, hartamu berapa, kedudukanmu apa, apakah kamu memiliki kekuasaan atau tidak, apakah kamu memiliki orang-orang yang juga bisa diandalkan dalam hidupmu, begitu. Dan pada akhirnya saudara-saudara, manusia itu diukur dari plusnya saja, dari embel-embelnya saja. Akibatnya manusia yang lain itu hanya menjadi objek. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang tragis, peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang kita boleh mengatakan itu adalah sebuah ironi di dalam kehidupan manusia, apakah itu pembunuhan, apakah itu penganiayaan, apakah itu penembakan, itu karena manusia tidak menempatkan manusia yang lain sebagai manusia, tetapi menempatkan manusia yang lain sebagai objek, bukan sebagai sesama manusia yang di dalamnya perlu berkarya bagi kemanusiaan bersama. Di dunia yang rasa kemanusiaannya hambar inilah saudara-saudara, murid-murid Yesus sepatutnya tidak ikut menjadi hambar rasa kemanusiaannya. Semakin Kristen seseorang begitu dalam bahasa sederhana, maka rasa kemanusiaannya harusnya kian besar. Semakin orang beragama harusnya ia semakin manusiawi. Agama apapun saudara-saudara harusnya mempertajam rasa kemanusiaan. Agama apapun seharusnya mempertajam rasa kemanusiaan. Bukan malah menghadirkan kebrutalan, bukan menghadirkan kepiluan yang mengancam kemanusiaan. Mari kita mengingat kembali identitas orang percaya, identitas para murid. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam bagi kemanusiaan. Itu yang pertama, tentang identitas para murid. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ciri-ciri atau identitas orang percaya itu sebagai terang. Di dalam ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Mari kita bersama-sama perhatikan hal ini, saudara-saudara. Yang namanya terang itu tidak pernah menyatu dengan gelap. Terang itu tidak pernah menyatu dengan gelap. Terang itu menciptakan perbedaan dengan kegelapan. Murid-murid Tuhan Yesus itu belum berada di sorga. Mereka masih berada di dunia, hidup di dunia ini. Dan dunia ini, saudara-saudara, ada dunia yang gelap oleh dosa. Maka murid-murid Yesus itu harus ada bedanya. Harus ada bedanya karena dunia ini gelap oleh dosa. Bukan malah murid-murid Yesus itu ikut-ikutan menjadi gelap, hanya di tengah-tengah kegelapan. Tapi murid-murid Yesus harus tetap memiliki identitas. Dia harus tetap jelas identitasnya. Dia harus tetap jelas Kristennya. Dalam bahasa sederhana kita boleh mengatakan seperti itu. Bukan karena kita bergaul dengan banyak orang, siapa saja kita bergaul, lalu kemudian identitas kita itu tidak terlihat. Sama sekali tidak terlihat. Ini orang Kristen apa tuh? Atau karena kita menyembunyikan identitas itu supaya kita bisa diterima oleh banyak orang. Bukan itu, saudara-saudara. Identitas itu harus jelas. Seperti identitas yang disampaikan kepada kita. Dalam lingkungan manapun, saudara-saudara, atau masyarakat apapun, kita patut untuk tetap terlihat
dikenali sebagai para pengikut Yesus. Mari perhatikan kembali di dalam bacaan kita. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Terang itu tidak pernah tersembunyi. Terang itu tidak pernah menyatu dengan kegelapan. Terang itu menerangi kegelapan. Ia terlihat jelas dari arah manapun. Jelas Kristennya, jelas pengikut Yesus. Seperti Martin Luther King atau Mother Teresa, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ia larut dalam adonan kehidupan masyarakat, kalau kita boleh mengatakan seperti itu. Larut dan larut terus. Tetapi identitasnya jelas. Dia tetap dikenali sebagai orang yang percaya. Dunia tak mengenal bahwa dia adalah pengikut Yesus. Dia adalah murid Yesus. Inilah yang sesungguhnya dikatakan kepada kita, kamu adalah terang dunia. Namun juga harus jelas bagi kita bahwa identitas kita sebagai orang Kristen, identitas kita sebagai murid Yesus, saudara-saudara, tidak ditentukan oleh aksesoris yang kita pakai. Kalung yang kita pakai, kalung salib, ucapan-ucapan yang kita sampaikan meluncur dari mulut kita, haleluya, dan bukan itu. Tidak ditentukan oleh itu. Itu adalah aksesoris yang terlihat di luar, yang sesungguhnya juga belum pasti berasal dari dalam. Identitas kita, saudara-saudara, menurut Tuhan Yesus, yang membedakan kita dari dunia ini ada dalam perbuatan yang baik. Ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Itulah yang menjadi ciri dari hidup para murid Yesus. Perbuatan baiknya pada diri sendiri, pada orang lain, pada lingkungan, pada persekutuan, pada dunia di mana dia hidup. Itulah yang menentukan identitas kita menurut Tuhan Yesus. Mari kita mengingat kembali, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita ini warga kerajaan sorga yang masih hidup di dalam dunia ini. Kita dipanggil untuk mempunyai perbuatan baik yang menonjol, yang kelihatan seperti terang yang terus kelihatan, tidak akan pernah bisa disembunyikan. Kalau dunia ini tidak disiplin, maka tetaplah tampakkan terang itu dengan hidup disiplin. Jika dunia ini adalah dunia yang tidak bertanggung jawab, maka tetaplah tampakkan terang itu dengan hidup bertanggung jawab untuk apapun juga. Untuk kehidupan keluarga kita, untuk kehidupan masyarakat. Jika dunia ini adalah dunia yang tidak ramah, maka tetaplah menjadi terang dengan menjadi orang yang ramah. Jika dunia ini adalah dunia yang tidak adil, saudara-saudara, maka tetaplah menjadi adil. Belajarlah untuk adil. Karena itulah terang. Engkau ini adalah warga kerajaan sorga yang masih hidup di dalam dunia. Engkau harus menampakkan perbedaanmu dengan dunia. Dunia yang penuh dengan dosa ini. Perbuatan baik yang dilakukan oleh murid Yesus sebagai sebuah identitas saudara-saudara, tentu harus didasari oleh kemurnian hati, didasari oleh kejujuran, bukan dengan pamrih atau dengan tendensi tertentu, bukan. Perbuatan baik itu harus dilakukan dengan segala ketulusan, dan ini memang tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi itulah tuntutan Yesus untuk kita, supaya kita bisa menjadi terang atas dunia ini, menjadi terang atas kehidupan manusia, menjadi terang untuk kemanusiaan.
Nah, perbuatan baik inilah saudara-saudara yang dalam perspektif bacaan kita yang pertama, kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 disebut dengan melakukan apa yang benar, sehingga orang percaya itu tidak terjebak lagi pada kepalsuan ritual seperti yang terjadi atas kehidupan Israel. Mari jenak kita perhatikan Yesaya pasal 58 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Bukan, berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelainan dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Dan waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Terangmu akan mereka seperti fajar jika kita melakukan apa yang disebutkan dalam kitab Yesaya ini, yang menunjuk pada kemanusiaan. Dan ini sejajar dengan apa yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus, kamu adalah terang dunia. Atau kalau melihat dalam perspektif yang kedua dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, perbuatan baik sebagai identitas para murid ini saudara-saudara diharapkan bisa mengurai dan menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus. Itu yang disampaikan kepada kita. Oleh karena Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita kembali mengingat apa yang menjadi tema liturgis kita selama bulan ini, GKJW terlibat memperjuangkan kebenaran dalam keseharian. GKJW itu kita terlibat memperjuangkan kebenaran dalam keseharian. Itu dengan sendirinya akan menjadi nyata, akan terwujud jika kita terus belajar untuk hidup sesuai dengan identitas sebagai murid Yesus. Mengarami dunia ini dengan rasa kemanusiaan yang dengan setia hidup berbeda dengan dunia ini dan tulus melakukan apa yang baik. Mari saudara-saudara, perlihatkan identitas kita sebagai orang percaya, sebagai upaya kita untuk hidup memperjuangkan kebenaran dalam keseharian itu. Selamat berjuang. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita menyambut firman Tuhan yang telah kita renungkan dengan kita menyanyi Kidung Jemaat 376 bait 3 dan 4.
Umat dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama umat percaya, marilah kita memperbaharui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan dulu. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kembali hampirit tahta Tuhan. Kita akan angkat syafaat-syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setiamu yang Engkau berikan bagi kami. Kami boleh merasakan rahmat-Mu yang besar ketika menjalani hidup kami, seperti juga yang terjadi pada pagi hari ini. Di dalam kasih-Mu, Engkau telah menyatukan kami untuk menikmati persekutuan kami sebagai orang-orang yang percaya. Mampukan kami ya Tuhan untuk menghayati akan persekutuan kami, supaya kami tetap hidup dalam satu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Pagi hari ini, kami juga bersyukur kepadamu, karena Engkau telah menaburkan firman-Mu atas kami. Biarkanlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman yang Engkau taburkan, dan biarkanlah firman yang Engkau taburkan akan berbuah dalam hidup kami. Karena sesungguhnya Engkau mengajarkan kepada kami pada pagi hari ini, bagaimana kami harus hidup dengan identitas kami sebagai orang yang percaya, yang memiliki tugas untuk menggarami dunia, memberikan kepada dunia rasa kemanusiaan, menjadi terang atas dunia, berani hidup berbeda dengan dunia ini, sebagaimana nyata juga dalam pribadi-pribadi, dalam kehidupan orang-orang yang telah berjuang bagi kemanusiaan. Maka biarkanlah kami anak-anak-Mu akan boleh mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh bermakna bagi dunia di mana Engkau menempatkan kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk melakukan apa yang benar didasarkan atas firman-Mu. Kami membawa dalam doa ini setiap keluarga yang menjadi bagian dari jemaat Tuhan. Biarkanlah setiap keluarga, apakah itu dewasa ataupun anak-anak, akan terus belajar untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Tuhan yang juga akan berikan kekuatan kepada setiap keluarga yang menjadi bagian dari umat-Mu untuk berani berkorban, berani menolong, berani menopang, dan berani saling mengampuni, sehingga akan menjadi nyata bahwa keluarga yang menjadi umat-Mu itu adalah keluarga kerajaan Allah yang masih hidup di dunia ini. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan yang itu dilakukan oleh umat-Mu. Apapun juga yang dilakukan, yang dikerjakan, biarkanlah menjadi sarana bagi setiap orang untuk beroleh berkat Tuhan. Dan kalau dalam pekerjaan itu saat ini ada banyak saudara kami yang ada dalam pergumulan, Tuhan juga yang akan menopang dan berikan kekuatan. Kami percaya pekerjaan itu adalah wujud dari karunia Tuhan, berkat Tuhan atas kami. Dan kami mensyukuri setiap pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami, karena disitulah sebenarnya Tuhan juga menyatakan kepada kami pemeliharaan Tuhan. Membawa dalam doa ini anak-anak kami
anak-anak jemaat yang masih kecil atau yang sudah bersekolah. Biarkanlah Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, dan memberikan kekuatan supaya anak-anak kami boleh tumbuh di dalam cinta kasih orang tua, dan mereka boleh meraih mimpi dan harapan mereka untuk hidup dalam kedekatan dan keakraban dengan para orang tua. Lebih dari itu juga hidup dalam cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mendoakan anak-anak kami, ya Tuhan, berikan kepada mereka pengertian dan hikmat-Mu, supaya sedari kecil pun mereka tetap akan hidup dalam kebergantungan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan para pemuda-pemudi-Mu, mereka yang ada dalam pergumulan dan sedang meraih harapan mereka, apapun itu, kami juga menyerahkan kepada Tuhan, supaya hanya karena penyertaan Tuhan, para pemuda-pemudi-Mu akan tetap boleh menjalani hidup ini dengan semangat, penuh pengharapan, dan tetap percaya akan kuasa Tuhan yang Tuhan akan nyatakan pada hidupnya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam usia lanjut. Kiranya Tuhan sendiri juga yang akan menopang, menyertai, memberikan penghiburan, karena sesungguhnya mereka ada dalam kelemahan secara fisik. Tapi kami percaya pengharapan atas kehidupan mereka tetap tidak hilang, dan mereka tetap mengakui bahwa dalam setiap langkah di situ Tuhan akan menopang dan menyertainya. Membawa dalam doa ini pula saudara-saudara kami yang ada dalam sakit. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Matsari, kami berdoa untuk Bapak Ibu Sadu Sumanto, Bapak Rujito DM, Ibu Sri Tini Suwandi, Bapak Sader Mosir, Ibu Clara Martiana Supandi, Bapak Waloyo Santoso, Ibu Sukat Mina, Bapak Pitono, Ibu Titi Isman, Bapak Rasid Siswanto, Ibu Sihti Nampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, Bapak Yuswono. Saudara-saudara kami ini ada dalam sakit. Kami mohon kepada Engkau, ya Tuhan, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menyertai, menopang, dan memampukan, supaya saudara kami ini boleh mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Supaya mereka tetap percaya bahwa mereka tak ada dalam sendirian, tapi Tuhan menyertai. Kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap pergumulan yang lain, yang itu dihadapi dan disandang, dipikul oleh umat-Mu. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong dan memimpin. Tuhan berikan kekuatan supaya setiap pribadi pada akhirnya boleh keluar dari pergumulan itu dan menjadi semakin dewasa dalam imannya, karena semakin boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang baik dan Tuhan yang senantiasa memberikan anugerah dan penyertaan. Untuk pelayanan kami, Gereja Kristen Jawitan, di lingkup jemaat Malang ini ataupun juga lingkup majelis daerah, majelis agung, kami menyerahkan pula kepada Tuhan supaya Tuhan tak memberikan kepada kami, para pelayan-Mu, semangat untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga dengan apa yang kami lakukan, maka gereja Tuhan akan tak boleh bertumbuh dan berkembang, menjadi berkat bagi dunia ini. Dan atas negeri kami di mana kami hidup, kami berdoa kiranya Tuhan menjamah, Tuhan menjangkau, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan para penegri kami, sehingga mereka hanya karena pertolongan Tuhan boleh mengambil kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi sumber atas damai sejahtera atas negeri ini. Inilah ungkapan doa kami yang ada dalam keterbatasan, Tuhan yang menyempurnakan sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
saudara, kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan untuk kita umatnya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Marilah kita mengucapkan syukur dan akan kita wujudkan dalam kita mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar dalam kita mempersembahkan, firman Tuhan diambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan kita yang telah kita persiapkan sambil memuji dari PKJ 264 ayatnya yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Ibadahmu kepada Tuhan.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Puji syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu, sebagai ungkapan syukur, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kami mohon Tuhan kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini berguna bagi pelayanan, dan ajarkanlah kami untuk selalu mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita, dan ingatlah, kita diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Melalui tema kita diingatkan supaya kita belajar untuk memperjuangkan kebenaran dalam keseharian. Itulah tugas kita. Mari tunjukkan identitas kita sebagai orang yang percaya, sebagai garam dan terang dunia. Kita angkat satu pujian, jika padaku ditanyakan. Sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan memampukan engkau menjalani hidup sebagai orang yang percaya untuk menjadi garam dan terang atas dunia ini dan selamanya. Amin.